Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, hari ini nih kelas tambahan karena di presensi sudah full itu ya. Karena saya waktu itu menjanjikan ada satu kelas tambahan untuk pengganti. Oke, jadi yang kalau ada urusan nggak masuk kelas nggak apa-apa, nggak di absen. Ya nyari ilmu aja, nggak nyari itu, nggak nyari absen. Baik, nah, presensinya nggak usah, sudah full. 16 itu buat ujian. Yang 16 usah diisi. Oke. Pertama saya minta ada yang satu menyampaikan, ada yang mau berminat terakhir penutup? Nggak ada Pak. Ada? Siapa yang mau? Nggak ada? Nggak ada, nggak apa-apa juga. Tes. Oke, kita hari ini akan bicara tentang ini dulu. Tentang dua hal ya, berkaitan dengan sebagai penutup saja dari perkuliahan kita, sebagai pelengkap saja. Jadi mana nggak mau muncul? Bisa ini, dia minta extend jadi. Baik, hari ini pertama kita ingin menutup dia dengan nama Pancasila sebagai falsafah bangsa. Kita ingin melihat dari kemarin banyak teori yang ada, aliran yang ada, kita akan merefleksikan itu kepada hukum Indonesia agar lebih melihat kembali saja tentang bagaimana sebenarnya kalau itu direfleksikan ke dalam satu negara. Dalam hal ini negara kita apakah punya satu pandangan, satu aliran, satu pemikiran tentang bagaimana harusnya hukum itu dikembangkan. Oke, Pancasila di sini kita hadirkan sebagai bagian dari bagaimana kita melihat filsafat hukum itu menjadi satu cara pandang, cara melihat terhadap bagaimana hukum Indonesia berbentuk. Kira-kira begitu. Kita akan cek kembali pelajaran Pancasila sedikit. Kita akan refresh sedikit tentang Pancasila. Pancasila itu, nih misalnya kata teman-teman Nahdlatul Ulama, saya sebelum masuk ke Muhammadiyah saya akan masukkan dulu Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa Pancasila itu punya hubungan dengan Islam. Saya ingin tarik ini bahwa ada aliran hukum alam
ya, yang menyatakan hukum itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya kaum agamawan. Di NU misalnya, di Muhammadiyah juga. Ya. Dan maka mereka ingin mencari landasan bagaimana hukum itu sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya titik temu mereka di Pancasila. Para pendiri bangsa dulu mencari titik temunya bahwa hukum yang akan diterapkan di Indonesia itu haruslah sesuai dengan jiwa bangsa. Nah, karena mayoritasnya Islam, negara ini awalnya ada yang ingin menjadikan negara Islam. Namun para pendiri bangsa itu waktu itu bersepakat tidak negara Islam, tapi negara berasas Pancasila. Ada 5 sila ini yang diterima, mau baik yang beragama Islam, beragama Katolik, Kristen, dan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana? Contoh dalam Islam mereka menerima, ini kata orang-orang NU, ada deklarasi hubungan Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan falsafah NKRI bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Bahkan bagi ini contohnya katakan bahwa Pancasila diterima, iya, tapi dia bukan agama. Dia tidak letaknya pada posisi agama. Lalu apa tentangnya? Ya, misalnya dalam dalam penjelasan yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Maka bagi orang Islam, Pancasila itu tidak bertentangan dengan agamanya. Maksudnya gimana? Jadi menjalankan aturan termasuk yang merujuk kepada Pancasila pada dasarnya tidak bertentangan dengan moral tadi. Moral yang bersumber dari Tuhan. Nah, kira-kira itu saya ingin melarikannya ke situ. Bagaimana Islam adalah akidah, syariah berdasarkan hubungan manusia. Dan itu penerimaan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya. Maka menurut karena ada sebagian orang yang berkata, saya tidak tunduk pada aturan negara. Kira-kira begitu. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira mereka itu menganut aliran apa? Ya mereka sangat mirip dengan aliran hukum alam itu. Bahwa yang penting itu bukan aturannya, bukan negaranya, tapi bagaimana aturan itu sesuai dengan apa yang menjadi nilai universal menurut klaim tertentu. Maka berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya murni dan konsekuensi. Ini kata orang-orang. Bagi Muhammadiyah, ya, kita di salah satu amal usaha Muhammadiyah, ini menerapkan bahwa Pancasila itu darul ahdi wasyahadah. Negara ahdi itu perjanjian. Dulu bapak-bapak bangsa kita, mewakili seluruh bangsa Indonesia itu melakukan satu perjanjian, kita akan bikin negara seperti ini. Dan menurut perjanjian itu orang Islam, orang yang beragama Katolik, beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan yang lain yang diakui oleh negara ini, itu bersepakat untuk hidup bersama dalam satu negara bernama Indonesia dengan dasar Pancasila. Maka aturannya kita sepakati sesuai dengan pedoman Pancasila itu. Dan kata orang Islam, ini sudut pandang orang Islam, saya tidak akan jawab menurut agama yang lain, saya tidak punya kepentingan dan kemampuan untuk menjelaskan itu. Saya katakan bahwa Islam menurut Muhammadiyah ya sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu berarti merangkum nilai-nilai universal yang ada dalam agama Islam. Dan saat ini bukan lagi berdebat tentang Pancasila itu sesuai agama atau tidak, tapi saatnya bersyahadah. Syahadah itu menyaksikan, membuktikan. Nah, contohnya tuh ini universitas kita itu cek aja visi-visinya, menjadi universitas Islami, menjadi fakultas Islami, menjadi program studi Islami, bla bla bla. Tapi ini tidak diperuntukkan hanya untuk umat Islam. Orang yang beragama apapun, bahkan bisa jadi orang yang tidak beragama, boleh kuliah di kampus ini. Kenapa? Karena kita menyepakati konsep Pancasila yang negara ini bukan hanya untuk penduduk satu agama,
Tapi seluruh agama, dasar apapun, duduk bersama. Maka aturan yang dibentuk dalam undang-undang itu juga bukan hanya untuk satu kalangan tertentu, tapi pada dasarnya untuk semua kalangan. Karena ada nilai-nilai universal. Dihukum seseorang membunuh itu bagi orang Islam ya karena dia dilarang. Firman Tuhan mengatakan dilarang. Bagi orang Katolik dan Kristen ya itu juga dilarang dalam pimpin Tuhan. Tapi di Indonesia undang-undang itu lahir nyangkutnya bukan kepada agama itu tapi kepada Pancasila yang menurut para pemeluk agama itu sesuai dengan nilai-nilai universal dalam agama tersebut. Maka sesuai hukum alam pada dasarnya Indonesia menganut sisi hukum alam, aliran hukum alam di situ. Oke. Saya hanya ingin kira-kira kita hukum, cita negara kita besar, bukan hanya orang hukum. Maka cita negara ini ada kesejahteraan, ada bla 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 bla, termasuk bagaimana membangun satu hukum yang baik, yang melahirkan satu ketertiban, yang mampu melanggengkan cita-cita yang lain itu terpenuhi. Salah satunya dengan bagaimana membentuk satu sistem hukum. Maka pendiri bangsa ini juga memilih satu konsep yang ini sesuai dengan aliran hukum positivisme hukum. Apa ciri positivisme hukum itu? Bahwa yang ada itu undang-undang, Pak, hukum tertulis harus dipositifkan. Maka negara ini memilih juga, walaupun bersumber nilainya itu pada nilai-nilai universal maupun yang sifatnya rasional maupun irasional. Indonesia menerima HAM ya, dalam Undang-Undang Dasar, menerima agama itu ada juga dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka menurut aliran positivisme itu tidak cukup sebelum diundangkan. Jadi bukan karena dia ada nilai-nilai itu maka kita beraturan seperti itu. Tidak. Positivisme hukum ingin satu yang sifatnya adalah tertulis dan bisa dilacak. Makanya dulu pendiri bangsa kita, saudara kan belajar ini kan sudah belajar ini di HTN, Hukum Tata Negara. Saudara akan temukan pada konsep Kelsen tentang genom dan norma-norma gua. Pada dasarnya katanya Kelsen, norma-norma yang ada di bawah itu ngikut satu norma paling atas. Lalu diberjelaskan lagi oleh ini sebenarnya dia Nawiaski ini hanya menjelaskan lebih lanjut tentang teorinya Kelsen. Dia katakan paling atas itu ada stat fundamental norm, ada Grunders, apalah namanya dia, saya tidak. Ini bahasa Jerman, bukan bahasa Belanda ya. Formel Gesetz Verordnung Autonomisation. Bahasa Jerman itu salah satu bahasa yang agak susah dibaca. Ya, kalau kalian belajar bahasa. Tapi dia kelebihannya bahasa Jerman itu apa yang tertulis ya begitu dibacanya. Yang kalau bahasa Prancis itu tulisannya apa, bacanya apa, gitu yang juga susah. Tapi kosakata dalam bahasa Jerman itu cukup jelimet. Contoh ya agak susah bagi lidah orang Indonesia yang kata-katanya tuh agak nabrak-nabrak begitu. Staats, Grunds, Gesetz. Bagaimana diterapkan Indonesia? Maka cara konsep ini sadar bahwa kita perlu formalisme hukum, perlu positivisasi dari apa yang disepakati, maka dibentuk satu undang-undang, satu hukum tertulis sesuai dengan ajaran hukum positif ajaran aliran positivisme hukum. Indonesia itu dasarnya apa? Dasarnya Pancasila. Kenapa? Di mana dituangkan itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ada sangkutannya. Itu ya, kemarin ada yang nanya, Indonesia nganut apa? Yang Indonesia itu gado-gado. Betapa banyak negara yang juga gado-gado gitu. Aliran itu bukan aliran yang sangat strict. Dia kalau sudah memilih aliran ini, kamu nggak boleh sana, kamu nggak boleh sana, kamu nggak boleh. Tidak. Tapi dia bisa memadukan dalam sudut pandang aliran hukum alam. Kita bisa jadi pembenaran tadi, benaran melalui Pancasila, melalui pendekatan positivisme hukum. Kita juga lihat bahwa Indonesia menghanut konsep itu, bahwa undang-undang, peraturan menteri, peraturan apalah di bawahnya itu sampai perda, perdes, peraturan desa itu harus nyantol
sesuai dengan Kelsen, harus sesuai dengan yang ada di atas. Maka aturan apapun yang di bawah itu harus sesuai Pancasila. Yang mana nilai Pancasila ini pada dasarnya juga sesuai dengan nilai-nilai universal, baik kemanusiaan maupun religius. Nah, kira-kira gitu. Itu yang ingin saya gambarkan, apa hasil dari pembelajaran kita kemarin. Dari kita berawal bicara tentang apa itu hukum, apa yang kita putar-putar kembali, apa tujuan hukum, apa itu keadilan, apa itu semuanya itu nanti bermuara pada masing-masing aliran itu memikirkan tentang hukum, memikirkan tentang keadilan, memikirkan tentang bagaimana hukum itu dibentuk, siapa yang berhak membentuk hukum, bagaimana perkembangan hukum, itu masing-masing aliran akan memberikan gambarannya. Pada dasarnya filsafat itu kan begitu, ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengklirkan semua hal itu. Saya coba menerapkan itu, coba kita melihat bagaimana terjadi di Indonesia, bagaimana penerapan, bagaimana orang-orang pendiri bangsa ini menerapkan aliran hukum mana yang dipakai. Kita lihat ternyata ada campuran-campuran, walaupun nampaknya sesuai dengan perkembangan zaman yang berada di era modern ini, mazhab positivisme hukum sangat kental terasa. Sangat kental, kenapa? Karena dia difasilitasi dengan aturan itu harus ada. Kita punya undang-undang yang mengatur bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat. Nah, itu adalah produk positivisme hukum. Maka kita akan temukan juga kelebihan dan kekurangan masing-masing aliran itu yang diterapkan di Indonesia. Kira-kira gambarannya begitu. Saya singkat saja hari ini. Ya Pak, cepat Pak, kayak gitu ya. Sebagai penutup, saya punya satu slide. Ini kewajiban bagi seluruh dosen di Fakultas Hukum, terlebih juga kepada seluruh dosen di jajaran pendidik di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dalam rangka menerapkan visi misi dari kampus ini. Salah satunya mencetak universitas yang Islami dan begitu ya, menjadi universitas Islami, fakultas yang Islami, prodi Islami. Salah satu yang harus kami cantumkan adalah bagaimana menghubungkan mata kuliah apapun itu. Jadi dosen itu, saudara akan menilai dosen apakah dia sudah memasukkan nilai ini apa tidak. Semua dosen itu dituntut bagaimana menghubungkan apa yang menjadi mata kuliahnya dengan Islam. Pak, kami kan tidak semuanya Muslim, Pak. Iya, bagi yang Muslim bisa jadi ini ranahnya adalah ilmu dan iman. Bagi yang bukan beragama Islam, maka ini bagian dari pengetahuan. Gitu ya, tetap dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Makanya saudara yang beragama apapun itu wajib belajar usul fikih. Usul fikih itu adalah cara bernalar. Itu sebenarnya mata kuliah sandingan dengan penalaran hukum. Kalau saudara belajar penalaran hukum, maka saudara akan melihat bagaimana cara filsafat hukum barat bernalar. Nah, sedangkan usul fikih itu akan mengenalkan kepada saudara, walaupun saudara kan tidak akan menguasai itu secara berat ya. Masih ingat mata kuliah apa isinya masa usul fikih itu? Lupa Pak, nggak ngerti Pak ya. Saya tahu aja. Tapi intinya usul fikih itu ingin mengenalkan kepada saudara bagaimana cara hukum Islam benaran. Nah, kira-kira begitu. Saudara dikenalkan juga dengan mata kuliah tafsir ayat-ayat ahkam. Bagaimana cara bernalar dalam ranah spesifik menafsirkan ayat-ayat itu. Apakah semua ayat itu, misalnya dalam Islam itu ada ayat yang terjemahnya kira-kira gini ya, maka perangilah, atau dalam satu hadis itu bunuhlah. Ya. Berarti Islam itu beragama ingin ingin bunuh orang, ingin perang, tidak ingin kedamaian. Nah, tugas mata kuliah menalar itu, usul fikih, usul tafsir itu bagaimana saudara bernalar yang benar terhadap satu teks. Gitu ya. Yang kadang teksnya itu begitu, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana bernalarnya. Bagaimana cara bernalarnya, cara mendekati pemahamannya itu yang perlu saudara pelajari. Maka itu juga dipelajari orang yang tidak beragama Islam agar
ketika dia melihat Islam tidak dalam rangka salah kaprah, gitu, tapi juga ingin melihatnya dengan cara yang fair, adil, dan Islamic jurisprudence. Ini kan jurisprudence ini salah satu maknanya adalah filsafat hukum. Dalam hukum Islam, nilai keadilan dikembalikan kepada kemampuan fikir manusia dengan mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan atau keadilan sosial. Penggunaan akal fikir manusia menjadikan manusia dalam pemikiran filsafat hukum Islam menjadi penting. Keadilan dalam kerangka Islam ada kehendak Tuhan yang harus diterapkan menurut akal manusia. Maka nanti kita temukan ijtihad. Maka pada dasarnya dalam menggabungkan akal dan wahyu. Dalam satu gambarannya adalah wahyu itu penerangnya, lampunya, pelitanya. Lalu akal itu mata. Adalah matanya sehat, tapi tidak ada lampunya. Dia tidak akan bisa melihat dalam kegelapan. Dia pasti tersesat. Tapi ada lampunya, ada senternya, ada pelitanya, tapi orangnya buta. Tidak bisa juga. Maka kalau ada yang beranggapan agama Islam misalnya itu bagian dari, dia sangat hanya ngikutin apa yang ada dalam firman Tuhan misalnya begitu. Pada dasarnya tidak tepat karena konsep akal diterima di situ. Nah, bagaimana akal dan jadi saudara, aduh Pak, saya tidak mendalami agama dengan baik. Iya, tapi kita ingin meletakkan ini dasar-dasarnya saja. Ya, saya ingin pertama meletakkan bahwa dasar keadilannya adalah Tuhan. Iya, tapi menurut manusia yang berakal. Seperti tadi, dalam memahami bagaimana perangilah seluruh orang kafir misalnya gitu. Sama meletakkan kata kafir. Wah, kafir itu berarti maknanya sudut pandangnya buruk, jadi kita hilangkan saja. Nanti agama lain tidak tidak nyaman dengan kata itu dan sebagainya. Kita harus meletakkannya secara fair bahwa itu adalah istilah dalam satu agama. Ya, dia tidak bisa dirubah. Menurut agama Islam, yang benar adalah Islam. Menurut agama Katolik, yang benar adalah Katolik. Menurut agama Kristen, Protestan, yang benar adalah Protestan. Menurut agama Hindu, yang benar adalah Hindu. Menurut agama Buddha, itu yang benar adalah agama Buddha. Itu tidak sedikit pun bermasalah. Yang bermasalah adalah implementasi berikutnya. Nah, kalau ada orang merasa benar lalu menyalahkan yang lain, lalu menganggap semua lain itu pokoknya saya paling utama lah, apa-apa harus diutamakan dan sebagainya. Tidak. Setiap agama, saya jamin dia meyakini bahwa agamanya yang paling benar, tapi tidak boleh menyakiti agama lain. Bagaimana berbuat baik dengan agama lain. Nah gitu, saudara harus bernalar dengan benar, walaupun kerangka kebenarannya harus fair sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira begitu. Bahwa dalam filsafat hukum Islam, Quran memiliki kedudukan yang tertinggi sebagai sumber hukum, keadilan adalah perintah Tuhan. Gitu. Maka saudara harus memahami, diberi mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam. Dua dasar, Quran dan hadis, itu menjadi dasar dalam seorang berpikir, bernalar, berfilsafat dalam hukum. Termasuk bahwa alur pikir, usul fikih dan sebagainya itu juga bisa diterapkan dalam saudara mendekati hukum-hukum aturan yang ada di Indonesia. Pada dasarnya bisa. Gitu. Itu kalau kita sebut dengan nama integrasi. Bagaimana dengan pendekatan integrasi itu bisa. Nah, kira-kira begitu. Maka dalam Islam itu akal yang penting hingga perkembangan peradaban Islam yang tinggi. Ya, dalam Islam itu sebagai yang merupakan perintah kepada manusia, tetapi Quran menghadirkan nilai-nilai penghormatan yang tinggi pula kepada akal manusia. Ini isu yang paling ingin saya tunjukkan di sini antara isu akal dengan isu firman Tuhan. Karena banyak yang beranggapan, buat apa tahun sekarang itu kita beragama? Yang penting kita membuat itu dengan cara pintar. Nggak penting lah, agama itu urusan privat, urusan pribadinya masing-masing. Itu banyak
orang sekarang yang bilang begitu. Urusan dirinya masing-masing, urusan saya dengan Tuhan. Jangan ngatur diri saya, jangan ngatur saya. Ini badan saya, nggak usah diatur-atur oleh Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, kenapa di kampus ini dihadirkan mata kuliah filsafat, penalaran hukum, juga dihadirkan usul fikih, tafsir ayat ahkam. Ya, itu saya menerangkan di akhir ini. Kenapa? Ini cara fakultas ini ingin agar kita duduk secara benar, ya, menjadikan agama sebagai panduan moralitas saudara. Saudara pintar tapi tidak punya panduan moralitas, itu sia-sia. Saudara secara agama bagus tapi akalnya juga buruk, itu tidak menghasilkan kebaikan juga dalam pembangunan peradaban. Kita menginginkan kampus ini menginginkan saudara jadi orang yang baik dan punya ilmu pengetahuan. Plus harapannya saudara punya skill yang bisa membantu saudara menjalani kehidupan ke depan. Misalnya sekarang tuh ada produk namanya artificial intelligence. Dia produk mati. Cuma masalahnya dia mau dibikin seperti apa, jadi apa itu produk, itu tergantung akal pikiran saudara, juga berdasarkan bagaimana saudara punya moral atau tidak. Saudara mau curang dengan teknologi yang sekarang, itu bisa. Saudara mau kaya dengan cara curang, bisa. Tapi apakah itu sesuai dengan nilai moral yang terkandung? Bagi yang Muslim, tergantung dalam agama Islam. Bagi yang Katolik, tergantung dalam agama. Saya percaya semua agama menginginkan saudara jadi orangnya baik. Menurut saya, agama yang terbenar adalah Islam. Oh, menurut saudara, agama yang benar adalah Hindu. Itu tidak masalah. Kita tetap bisa hidup di negeri ini dengan dasar Pancasila tadi. Masing-masing. Jangan sampai ada orang bilang, ya udah kita beragama di Indonesia berarti tidak usah menganggap agama kita yang paling hebat, agama kita yang paling benar. Salah. Tetap kita mengakui bahwa agama masing-masing kita itu yang paling benar. Sama, menurut saudara pacar saudara yang paling cantik, paling baik, silakan. Saya juga nggak penting bukan istri saya itu yang lebih baik, tidak penting. Masing-masing ya, kamu menikmati hidupmu dengan pasangannya, saya menikmati hidup saya dengan pasangan saya. Kira-kira begitu gambaran yang ingin saya berikan sebagai penutup dari perkuliahan yang kita lakukan selama 1 semester ini. Saya perlu mengingatkan ini tanggal 28, di awal Juni itu open learning akan saya close. Tadi saya sudah cek, ternyata masih ada beberapa yang progresnya sangat kecil. Saya masih beri waktu untuk saudara untuk meningkatkannya. Bagi yang lewat waktunya, maka saudara pastikan, saya pastikan tidak akan lulus dari mata kuliah saya. Saya juga tadi mengecek, saudara punya tugas artikel, ya di-upload di Open Learning. Ada aturannya bagaimana sudah saya share ke PJ kelasnya. Silahkan dicek kembali. Maka saudara wajib mengupload itu sebelum Open Learning-nya di-close. Ya, di learning activities itu silakan di-upload di sana. Kira-kira begitu. Kalau tidak mengerjakan, maka saya beranggapan saudara memang tidak ingin lulus di mata kuliah saya. Mata kuliah saya ingatkan kembali, gampang lulusnya. Silahkan penuhi open learning, penuhi presensi, lalu saudara kerjakan UTS. Bagi yang belum UTS silahkan kom-kom ke saya. Lalu kerjakan tugasnya, dan terakhir nanti di UAS saudara ikuti UASnya dengan baik dan benar, maka saya pastikan saudara akan lulus di mata kuliah saya. Dapat nilai apa? Kalau lulus tuh minimal C. Bisa B, bisa A, ya. Itu tergantung dengan semangat saudara. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.